sebenarnya filenya ini tuh hmm, adalah file contoh data transaksi penjualan ya. Jadi sebenarnya sheet yang ada di file ORI-nya itu hanyalah sheet transaction, product, region, customer, dan order ya. Tapi untuk kedepannya, untuk belajar analisis data seperti ini, kita perlu memahami dulu apa itu cell reference ya. Cell reference itu adalah kita bisa mengisi suatu nilai sel dengan refer ke sel lain ya. Yang pertama, sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Jadi misalnya seperti ini, saya sedang berada di sel C, baris 4 ya. Jadi namanya sel C4. Ini sekarang lagi berada di sel B2 dan ini sekarang lagi berada di sel E5. Misalnya kita tulis di sini hi ya di sel A1. Tapi kemudian kita juga perlu tulis hi di sini misalnya. Nah, kalau memang seperti ini tujuannya, kita bisa refer aja ya ke sel A1 ini karena toh bakalan sama yang kita perlukan misalnya. Kita bisa menggunakan sama dengan kemudian klik di sini ya, maka dia akan muncul sama dengan A1, enter, maka dia akan mengikuti sel yang ada di A1. Kalau kita ubah di sini misalnya halo, maka dia akan ikut berubah ya. Selamat siang, maka dia juga akan ikut berubah. Kalau kita hapus, maka dia akan nol gitu. Namanya cell reference. Bagaimana kalau kita copy ya, kita copy sel ini ke kanan gitu. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya. Rumusnya itu akan tercopy paste, tapi dia akan bergeser juga. Yang ini sama dengan A1, geser ke kanannya maka dia akan sama dengan B1. Geser ke kanannya lagi maka dia akan sama dengan C1. Dan di sini sama dengan D1. Kenapa di sini ada hello world? Karena ini kan sama dengan D1 nih rumusnya. Nah, D1 kan ini ya. Maka dia juga akan otomatis mengikuti apa yang ada di sini. Begitu. Kalau kita ubah, nah dia berubah semua. Yang dinamakan dengan eh, cell reference ya. Kalau kita copy ke bawah juga sama. Dan kalau kita isi di sini selamat siang, di sini misalnya selamat malam gitu. Nah, dia akan berubah. Jadi cell reference itu eh, nilai suatu sel akan mengikuti sumbernya begitu ya. Nah, ini akan berguna nanti kita bisa pindah ke sheet cell reference yang di sini ketika kita mencari menggunakan rumus gitu misalnya ya. Eh, Nah, di sini kita bisa langsung latihan aja. Kalau mau dibesarin boleh ya, membesarkan tampilan itu bisa di bagian kanan bawah, bisa di zoom out, bisa juga di zoom in. Oke, di sini ada nilai real ya yang diisi memang dan berdasarkan rumus. Ini adalah sebuah observasi jika ini jenis kelamin ya. Jadi misalnya kalian itu pergi ke SD gitu dan melihat ada berapa siswa laki-laki di sana, ada berapa siswa perempuan di sana begitu ya. Dan lagi pergi ke SMP dan juga mencatat berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Dan kita akan diminta untuk menghitung expected frequency ya. Ini adalah salah satu rumus dalam statistik dengan rumusnya ini ya, row total kali kolom total bagi n. N itu adalah jumlah ya. Nah, tapi jumlahnya di sini belum ada. Jadi kita bisa menggunakan
rumus seperti ini ya, sama dengan B4, kemudian C4, kemudian D4. Maka dia akan mendapatkan hasil 54 ya. Tapi itu kan agak lama ya. Kalau kolomnya banyak, kalau selnya banyak, maka akan sulit gitu untuk bisa menambahkan semuanya. So instead of using plus sign ya, kita bisa menggunakan sum ya. Rumus sum dan diblok dari B4 sampai D4. Kemudian tutup kurung begitu ya. Di sini ada tanda titik dua, itu artinya adalah range. Ini maksudnya B4 dari B4 sampai D4. Ya, bisa juga kita kalau mau kita blok dari sini misalnya, maka dia akan berubah B4 sampai D5. Tapi yang kita perlukan adalah dari B4 saja sampai D4 begitu ya. Tutup kurung, enter. Maka dia akan mendapatkan hasil totalnya 54. Kemudian ini juga sama ya, karena sama kan ini seperti ini juga ya kita akan mencarinya. Karena sama, kita bisa langsung kopas saja. Ini kita Ctrl C, pindah ke bawah, Ctrl V. Maka dia akan eh, paste ya, terpaste dia. Nah, ini juga kita bisa lakukan hal yang sama, sum, buka tanda kurung, di blok, tutup tanda kurung, enter. Juga bisa kita kopas. Ya, ini juga jumlah dari sini boleh ya, atau jumlah dari atasnya juga boleh, dia kan sama aja ya. Atau bahkan jumlah dari semuanya di sini juga boleh. Ya, tidak ada masalah. Oke, ada juga cara cepat ya. Cara cepatnya itu adalah kalau ada data seperti ini dan memang perlu dijumlahkan ke bawah dan ke kanan, kita blok saja semuanya, kemudian tekan di keyboard, tahan ALT, kemudian tekan sama dengan. Di blok semua, tekan ALT sama dengan. ALT-nya ditahan ya. Nah, maka dia akan juga terjumlah semuanya begitu. Oke, kalau perlu diulang silahkan di rewind ya atau di pause. Kita lanjut ke sini. Sekarang kita sudah mendapatkan jumlahnya, maka kita bisa mencari expected frequency dengan rumus ini. Yang pertama untuk SD ya, SD laki-laki itu sama dengan row total. Jadi laki-laki itu totalnya berapa? Ini ya, 54. Kemudian dikali, kali itu kita menggunakan simbol ini, simbol bintang. Ya, di Excel itu dianggap kali. Dikali dengan kolom total. SD itu berapa totalnya? 48. Kemudian dibagi jumlah keseluruhan. Nah, seperti ini. Ya. Kita boleh saja menggunakan apa namanya tanda kurung, tapi kalau tidak pakai tanda kurung pun bisa saja ya. Excel dia cukup pintar untuk mengetahui operasi yang harus dieksekusi terlebih dahulu begitu. Oke, untuk SD itu 24 expected frekuensinya. Ya, kemudian untuk SMP juga sama. Row totalnya dulu 54 dikali total SMP 25 bagi total semuanya 12 ya. Tapi itu kan oke lah, ini cuma ada berapa sel, ada 6 sel yang harus kita isi. Tapi itu bakalan sangat sulit kalau banyak sel yang harus kita isi nantinya. Oleh karena itu, idealnya di Excel kita buat satu sel aja dengan rumus yang tepat. Kemudian nanti kita bisa mengcopy paste rumus itu ke semua sel ya. Nah, dengan memanfaatkan apa namanya absolute sign ya. Absolute sign itu apa? Tanda absolut, yaitu tandanya itu adalah dolar. Ya,
Dolar itu artinya dia bisa mengunci rumus. Contoh, kita bisa balik ke sini dulu. Nah, kalau ini saya copy paste ke sini, maka kan dia nol ya. Tapi kalau rumusnya ini saya kunci dengan tanda sign, ya di sini juga tanda sign, maka ketika di copy kemana saja, dia akan tetap refer ke A1. Ya. Ini A1, ini A1, ini juga A1. Ya, cara mengaktifkan absolute sign itu bisa dengan, misalnya sudah seperti ini ya, itu bisa dengan menekan F4. Maka dia akan muncul tanda absolutnya. Kalau tidak mau pakai F4, biasanya harus dibarengi dengan tombol Fn ya di keyboard kalian semua, baru tekan F4-nya. Ya, supaya kita copy paste, maka dia tetap refer ke A1. Nah, bisa juga misalnya bisa satu, dua, tiga ya. Ya, di sini 4, 5. Nah, kalau kita di sini refer ke sel A1, maka dia akan menjadi A1 ya. Dan kalau kita tambahkan tanda absolutnya, jika kita copy ya, maka akan satu semua dia. Kalau tidak pakai tanda absolut, maka ketika kita copy, dia akan mengikuti sesuai dengan jaraknya juga berpindah gitu, selnya juga berpindah. Dan absolute sign ini bisa digunakan secara setengah-setengah ya. Misalnya kita hanya mengabsolutkan kolom A-nya saja. Ya. Satunya tidak perlu. Jadi yang diikat itu, yang dikunci hanya kolom A. Nah, ketika kita kopas, hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika dia pindah ke kolom kanan, kolomnya tetap terkunci, tetap A1. Tapi ketika kita pindah ke bawah, maka barisnya yang tadinya baris ke satu, maka pindah ke baris ke dua. Kolomnya tetap ya, tetap kolom A. Kenapa? Karena sudah dikunci menggunakan tanda absolut. Gitu ya. Oke, sekarang kita ubah. Coba kita kunci. Yang kita kunci adalah sekarang barisnya. Ya. Satunya yang kita kunci. Maka ketika kita kopas, nah, walaupun kita pindah ke bawah, ya, tetap refer ke baris satu. Ya, kenapa? Karena dikunci. Ya. Tapi ketika kita pindah ke kanan, maka kolomnya ikut berpindah. Karena kolomnya tadi tidak dikunci begitu. Ya, silakan diulang kembali kalau memang diperlukan. Dan itu juga yang akan kita lakukan di rumus ini ya, supaya kita tidak perlu mengetik ulang rumusnya. Kita bisa mengunci ya, mengunci yang pertama row total. Row total itu kan semuanya berada di kolom E ya. Nanti laki-laki pakai 54, perempuan tuh pakai 56. Hanya di kolom E saja. Jadi kita bisa mengunci kolom E-nya. Kemudian untuk kolom total ya B6 itu semua berada di baris 6. Jadi 6-nya yang kita kunci. Sedangkan untuk N itu kan hanya satu dia, hanya sel E6 ini yang memang akan dipakai untuk semua sel ya, semua expected frekuensi. Oleh karena itu, kita bisa menguncinya dua-duanya, kolom dan selnya kita kunci. Ya, jadi dolarnya itu ada di sebelum E dan sebelum 6. Ya, jadi rumusnya itu terlihat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita copy saja, kemudian dipaste ke semua sel. Maka hasilnya, nah untuk SMP dia menggunakan
jumlah yang SMP tapi tetap menggunakan jumlah yang laki-laki juga. Untuk yang SMA, dia pindah ke sebelah kanan ya. Untuk yang perempuan, dia pindah ke bawah ininya ya jumlahnya menggunakan jumlah perempuan. Yang ini juga menggunakan jumlah perempuan, menggunakan jumlah SMP, dan yang ini juga menggunakan jumlah perempuan dan jumlah SMA. Itulah yang terjadi ketika kita memanfaatkan tanda absolut ini. Ya, oke. Sekarang eh, sel reference ini akan banyak kita gunakan nanti ketika kita belajar sum if ya, ketika kita belajar tabel pivot, apalagi VLOOKUP. Jadi mohon diingat ya, ini dasarnya ada di sini. Sekarang kita pergi ke sheet transaction ya, sheet yang di sini. Di sini ada data penjualan ya. Yang pertama kolomnya adalah row ID. Ini hanya menunjukkan urutan baris ya. Kemudian di sini ada order ID. Ya, kalau memang tadinya agak belum terbaca, bisa diklik di sini, kemudian klik 2 kali supaya dia menyesuaikan lebarnya. Ya. Mau sekalian juga boleh di blok semuanya, kemudian diklik 2 kali. Kemudian ada order ID. Ya, order ID ini itu adalah kode ya, kode pesanan untuk membedakan pesanan satu dengan lainnya. Customer ID ini adalah ID customer yang membeli itu siapa ya. Jadi di sini ada ID-nya gitu, siapa yang membeli. Kalau kita mau tahu ini customer ID CG125520 ini siapa, kita bisa cari nanti ke sheet customer. Nah, CG12520 ini adalah namanya Clear Good ya, Clear Gute. Dan dia segmennya adalah consumer. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa nggak pakai nama aja? Kenapa harus pakai customer ID atau kode begitu? Karena bisa jadi di sini ada nama orang Andi Budi begitu ya. Di sini juga ada nama orang Andi Budi. Tapi ini sebenarnya orang yang berbeda, dua orang yang berbeda. Oleh karena itu, mereka harus dibedakan menggunakan sebuah kode, sebuah customer ID. Kalau di kalian tuh mungkin ada juga nama yang sama, dua orang ya. Tapi NIM-nya pasti beda, NPM-nya pasti beda ya. Itu fungsi dari ID atau kode. Postal code adalah lokasi pembeliannya, itu bisa kita lihat ke sheet region. Ya, postal code 42420 itu berarti berada di kota Henderson. Ya, state-nya itu adalah Kentucky. Ini datanya itu data dari US ya. Jadi di US itu ada negara bagian dan juga ada namanya apa ya? Bukan negara bagian sih, tapi South ini tuh lebih ke dia tuh bagian dari US sebelah mana gitu. Ini sebelah selatan, US itu barat. Ya, tapi ini adalah negara bagiannya. Dan di bawah negara bagian itu ada yang namanya kota. Ya. Produk ID juga menggunakan kode, tapi kalau mau lihat detailnya kita bisa pergi ke produk, ke sheet produk ya. Misalnya produk ID Furbeo sekian itu adalah produk dengan kategori furniture. Produk yang lebih spesifiknya lagi adalah yaitu merupakan bookcases ya ataupun eh, semacam rak buku begitu. Ada juga kursi, ada labels. Labels ini saya kurang. Labels ini termasuk office supplies ya. Yang labels itu yang penanda ya atau marker yang sering ditempel di dokumen-dokumen untuk menandakan di mana harus ditandatangan misalnya seperti itu. Dan kalau kalian lihat lebih detail, yang awalnya FUR atau FUR itu merupakan kategori furniture.
awalnya off itu adalah office supplies, dan awalnya TEC atau tech itu merupakan kategori teknologi. Ya. Sales itu adalah penjualannya, jadi produk ini dijual dengan harga sekian ya, 261 harga satuannya, ingat. Dan sorry, ini udah total sales ya, memang eh, seginilah nilai penjualannya. Yang dijual itu sebanyak 2 unit, tidak ada diskon ya dalam kasus ini, tidak ada diskon. Tapi kalau di sini nanti ada diskon dan profitnya sekian. Oke, sekarang kita mau coba apa namanya pergi ke data paling bawah ya. Ini kan datanya banyak ya, ada beberapa ratusan bahkan ribuan baris. Ini sekarang saya sedang menekan tombol panah bawah. Maka kalau mau sampai ke baris ke 9 ribuan ini kan lama ya kalau pakai eh, tombol panah bawah. Supaya cepat kita bisa menggunakan tombol kontrol ya. Kontrolnya ditahan, kemudian tekan panah bawah. Maka dia akan langsung sampai ke baris terakhir. Ini juga berlaku untuk kontrol panah kanan, maka kita langsung berada atau menuju ke kolom yang paling kanan yang ada datanya. Nah, kalau kalian tekan lagi ke kanan, itu dia bisa menuju ke kolom yang paling kanan di dalam Excel, ya, yaitu kolom XFD. Kenapa kolom XFD? Karena setelah kolom Z, maka dia akan menjadi AA, AB, AC. Ya, kemudian setelah AZ akan ada BA, BB, BC, sampai seterusnya menjadi 3 digit ya, XFD. Dan kalau mau lihat baris paling bawah itu di Excel itu ada 1.048.576 baris. Ya. Itulah kemampuan maksimal Excel bisa menampung sekian baris gitu, 1 jutaan baris. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya sudah terfreeze ya baris pertamanya. Tapi kalau belum terfreeze, maka dia akan menurun terus seperti ini ya. Tapi kita bisa letakkan dulu di baris pertama, kemudian ke menu view, freeze panes, freeze top row ya. Maka kalau kita scroll ke bawah, dia baris yang paling atasnya itu akan freeze, akan beku dia. Jadi kita bisa membacanya lebih mudah. Ya, ini tuh apa? Oh, ini produk ID. Ini apa? Ini itu customer ID begitu. Oke, sekarang kita mencari ya. Kita coba mencari. Kemudian sini. eh, ya, ini ada cukup ya. Untuk mencari rata-rata itu kita menggunakan rumus average ya. Seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa tekan tab, maka dia akan langsung jadi rumusnya. Ya, atau kalau mau diketik average juga boleh. Ya, buka tanda kurung dan kita apa namanya blok ya dari sini sampai ke bawah terus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan lama ya kalau kita hanya menggunakan shift panah bawah. Supaya cepat, kita tekan shift, tahan shiftnya, kemudian tahan kontrol, dan tekan panah bawah. Dia akan langsung ke baris paling bawah. Di sini sudah terlihat rumusnya itu dari F2 sampai F9995. Tutup kurung,
enter. Ya, jadi rata-rata salesnya itu adalah 229,86 dolar. Ya. Kita juga perlu melihat average quantity, ya, tapi karena sama dengan ini, jadi kita tinggal copy paste aja rumus ini ke sini. Ya. Jadi pilih dulu sel yang di sini, copy, Ctrl C, kemudian kita bisa blok dulu sampai ke kanan, kemudian tekan Ctrl V. Ya. Maka mendapatkan rata-rata quantity itu adalah 3,79, rata-rata diskon itu 0,16, dan rata-rata profit itu adalah 28,66. Lakukan hal yang sama untuk total itu adalah sum. Ya, sumnya sama seperti tadi. Pilih dulu di sales, kemudian ke bawah sekali. Kemudian tekan Shift, Ctrl, bawah. Ya. Kemudian tutup kurung, Enter. Bisa kita copy paste ke sebelahnya. Untuk maksimum itu sama dengan max. Ya, sama. Dan minimum itu menggunakan sama dengan min. Oke, next kita bisa mengaktifkan filter ya. Yang pertama kita pilih dulu sembarang, yang penting di dalam tabelnya ini ya. Kemudian pilih menu data dan tekan filter, klik filter. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya. Ini tuh tandanya sudah difilter atau sedang difilter. Di sini juga sebenarnya ada shortcut ya, Ctrl Shift L. Jadi tanpa mouse ya, kita bisa, ini saya sudah menonaktifkan dulu. Tanpa mouse kita bisa menggunakan di keyboard tekan Ctrl Shift L. Maka dia akan aktif juga ya filternya. Atau satu lagi adalah di Excel itu kita bisa tidak perlu menggunakan mouse sebenarnya. Kita cukup menggunakan keyboard ya. Contohnya kalau mau mengaktifkan filter, kita bisa tekan Alt, tidak perlu ditahan. Maka di sini akan muncul ya huruf-huruf yang ada di menu. Ya, kita bisa pilih A misalnya. Dan di sini juga muncul lagi hurufnya. T ya untuk filter. Tekan T. Nah, maka dia akan menjadi terfilter juga. Contoh misalnya kita mau bold ya, mau menebalkan. Bold ini kan berada di bawah menu home ya. Kita bisa tekan Alt. Home itu menggunakan huruf H. Dan bold itu di sini kita bisa tekan 1. Nah, maka dia akan menjadi bold ya, terbold ya, terhitam. Oke, kita aktifkan dulu ya filternya. Itu tadi sekalian belajar bagaimana mengoperasikan Excel ya. Nah, misalnya eh, datang bos kita gitu ya. Bos kita ingin melihat profit tapi hanya untuk yang ya furnitur aja. Nah, kita bisa memfilter dengan cara produk ID ini kan ada panah di sini, kita klik ya. Di sini kita ketik, kemudian oke. Maka itu akan yang muncul itu hanyalah yang ada kata-kata furnya ya. Tapi ini rata-ratanya kan nggak berubah. Ya, totalnya juga tidak berubah. Padahal kita sini sudah memfilternya. Sekarang kita coba clear dulu filternya ya. Kita balikan ke keadaan awal. Nah, untuk tahu total, kalau kita ingin total dan rata-rata ini berubah kalau difilter, maka kita menggunakan ya, rata-rata by
Maka rumusnya agak berubah sedikit. Kita menggunakan sama dengan sub, ya, subtotal. Nah, di sini ada muncul nih, bisa average, bisa count, bisa sum, ada juga. Karena di sini kita mau mencari rata-rata, maka kita pilih average, berarti satu ya. Satu, kemudian eh, ref-nya itu adalah dari sini semua tadi. Sama seperti tadi di blok, paste juga. Nah, ini rata-ratanya masih sama. Kenapa? Karena ini belum terfilter ya. Ini tadi sudah kita clear. Tapi kalau sekarang mau kita filter produk ID yang hanya berawalan fur, berarti produk-produk furniture, maka dia akan berubah. Ya, rata-ratanya itu berubah. Tadi kan 229, berubah sekarang menjadi 349. Sekarang kita mau lihat teknologi ya DEC. Oke, maka dia berubah lagi sesuai data yang hanya difilter ya. Kenapa? Karena menggunakan rumus subtotal. Sedangkan yang tadi itu adalah average aja. Sekarang kita mau lihat totalnya, total by filter. Sama menggunakan rumus subtotal, tapi sekarang kita menggunakan sum. Di sini 9 ya. Kita ikutin aja apa yang diminta oleh Excel. Ya, blok lagi. Sorry ya, untuk menggunakan rumus subtotal itu baiknya kita clear dulu filternya supaya memastikan semuanya itu terblok. Ah, 9 terblok semua. Nah, ini kan sama ya. Eh, apa namanya? Juga bisa kita koma stylekan aja. Nah, ini kan sama nih totalnya. Ya, baik total secara biasa maupun total by filter. Bisa kita pas, sih sama ya. Kemudian kalau kita filter, cukup yang full saja, maka dia akan berubah. Ya, furniture itu total salesnya 742, sedangkan ini adalah total sales secara keseluruhan. Oke, I think that's it for today. Ya, kalau mungkin agak kecepatan bisa diulang aja sampai kalian benar-benar paham. Yang tidak mengerti atau ada kendala bisa ditanyakan lewat grup ya. Jadi feel free to ask questions via our WhatsApp group. Nanti saya akan lihat dan jawab begitu. Jangan dijapri ya, supaya teman-teman yang lain juga mungkin ada kendala yang sama, jadinya bisa tahu gitu solusinya bagaimana. Oke, thank you for watching. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.